Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para asatidz, para ulama, pengurus masjid, mushola, tokoh masyarakat, para pengurus lingkungan, bapak-bapak RT, bapak RW, para santri dan seluruh jamaah yang sama-sama hadir. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kembali kita bisa berkumpul dalam rangka taklim rutin kita. Sebelumnya mari sama-sama membacakan suratul Fatihah. Bil barakah surat Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang, sehat walafiat dalam taat kepada Allah. Dimudahkan segala urusan, dikabulkan hajat, tercapai cita-citanya. Yang sedang sakit atau punya penyakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Yang sedang punya kesulitan, semoga Allah hilangkan kesulitannya, diganti dengan kemudahan. Begitu pula orang tua kita, guru-guru kita yang sudah tidak ada, mudah-mudahan Allah ampunkan segala khilafnya, diterima amal solehnya, ditempatkan dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang masih ada, semoga oleh Allah diberikan sehat walafiat, ditambah-tambah keberkahannya. Anak-anak, putra-putri, cucu kita yang sedang mencari ilmu, semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimudahkan, dibukakan pikiran dan hatinya, hasil ilmu yang manfaat. Kemudian yang mencari nafkahnya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya yang hak menerima doa dari kita semua, kita doakan sama-sama. Ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa ahla baitul kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani miftahil jannati. Wahia kalimatut tauhidi wa kalimatul ikhlasi wa kalimatun najah. Pasal ini akan menjelaskan tentang miftahul jannah. Miftahul jannah itu artinya kunci sorga. Wahia kalimatut tauhidi. Yang dimaksud miftahul jannah adalah kalimat tauhid. Wa kalimatul ikhlasi, dan juga kalimatul ikhlas. Jadi namanya itu ada kalimat tauhid, kalimat ikhlas, wa kalimatun najati, dan kalimat najah. Najah itu selamat. Apa itu kalimat tauhid? Apa itu kalimat ikhlas, kalimat najah yang disebut miftahul jannah? Yaitu la ilaha illallah.
Nah, lafaz la ilaha illallah itu disebutnya miftahul jannah, atau disebut juga kalimat tauhid, disebut juga kalimat ikhlas, disebut juga kalimat an-najah. Kalau baca Barjanji juga kan suka dibaca lagi kita ya. Miftahul jannah la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu disebutnya kalimat apa? Miftahul jannah. Wa qad dzukirat fil Qur'ani fi sab'ati wa salasina mawdi'an. Lafaz la ilaha illallah itu disebut dalam Quran ada pada 37 tempat, 37 ayat. Dalam Quran itu ada berapa? 37, salasina, sab'atin 7, wasalasina dan 30. Jadi berapa? 37 di Quran. Kalau belum yakin, buka Quran aja, hitung sendiri ya. Ada nggak 37? Lafaz apa tuh? La ilaha illallah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin kainin fil wujudi illallah ay la yastahiqu ay yazilla lahu kullu syai'in illallah. Ini maknanya. Berkata pengarang kitab Syekh Salim bin Sumair, makna la ilaha illallah itu tidak ada, la ma'budah, tidak ada dat yang disembah bihaqqin kainin dengan benar, kainin dalam buktinya, fil wujudi dalam perwujudannya, ilallah kecuali Allah. Ini tidak ada dat yang hak disembah, diibadahi oleh kita kecuali siapa? Allah. Maksudnya la yastahiqu ayyadilla lahu kullu syai'in ilallah. Tidak ada yang berhak menundukkan diri kepada ma'bud, kepada yang disembah, setiap sesuatu kecuali hanya kepada siapa? Allah. Tidak boleh menyembah apapun, tidak boleh. Ini kalau dibaca nih panjang nih. Qaluhu ilallahu bi rabbi badalun min mahallila ma'asmiha. Lafaz ilallah dibaca ropa karena menjadi badal. Itu buat santri lah, telah aja ya. Tidak akan saya jelaskan di sini. Qala asanusi wal yusi wal manfiyu la ilaha illallah al ma'budu bihaqqin fi tiqadi abina wil asnami wasyamsi wal qamar. Ini memaknai bahwa tidak ada yang dimaksud mentiadakan dalam kalimat la ilaha illallah itu adalah mentiadakan yang hak disembah selain Allah, seperti yang ditekadkan oleh orang-orang yang tidak menyembah Allah, misalnya menyembah matahari, menyembah berhala, menyembah bulan. Itu ilallah. Nah, semuanya itu dikecualikan, tidak termasuk yang berhak menerima disembah. Ini kalau dibaca ini rada mumet ya, tapi intinya begini. Nah,
Wa dzalika annal ma'buda bi batin lahu wujudun fi nafsi fil khariji wa wujudun fi dinil mu'min bi wasfi kauni batila wa wujudun fi dinil kafir bi wasfi kauni haqqan fa huwa min haitsu wujudi fil khariji fi nafsi la yunfa li anna zawati la tulfa wa kada min haitsu wujudu fi dinil mu'min bi wasfi kauni batila in kaunu ma'budan bi batil amrun muhaqqaqun la yasu nafsu. Penjelasannya gini aja yang mudah. Ibadah manusia itu satu, ada yang ia mengaku menyembah Allah, praktek ibadahnya sesuai sholat, puasa, tetapi Allah yang dia maksud di hatinya tidak sesuai dengan Allah yang sebenarnya. Paham ya? Sifat-sifat Allah yang sebenarnya tidak ada dalam hatinya. Artinya ia tidak mengenal ketauhidannya kepada Allah. Contoh misalnya, ia menggambarkan Allah itu dalam hayalannya, dianggap Allah itu seperti yang ada pada hayalan dia. Itu salah. Ibadahnya sudah benar, tapi yang ditujunya tidak benar. Paham ya? Atau yang kedua, ibadahnya benar kepada Allah, al-wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi al-qiyamu binafsi dan seterusnya, tepat, tetapi cara ibadahnya batil, tidak benar. Itu pun salah. Harus sinkron. Pengakuan iman kepada Allahnya, Allah yang dimaksud adalah yang ada dalam asyhadu alla ilaha illallah, mengaku nabinya yang wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cara ibadahnya sesuai dengan aturan Gusti Allah, itu baru disebutnya lulus. Berarti penting kita mengenal ilmu tauhid, mengenal sifat-sifat Gusti Allah. Jangan sampai dianggap Allah itu yang ada dalam khayali kita, yang ada dalam hayalan kita, menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu maksudnya. Nah. Tadi menyebutkan jumlah-jumlah model-model orang, keyakinannya di hatinya, di pikirannya gitu. Sekarang wa fadailuha la tuhsa minha, fadilah la ilaha illallah ini la tuhsa minha, tidak terhitung. Sangat banyak sekali fadilah membaca apa? La ilaha illallah. Qauluhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minha, di antara itu fadail, man qala la ilaha illallah salasa marratin fi yaumihi kanat lahu kafaratun likulli danbin asobahu fi dzalikal yaum. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah 3 kali dalam sehari, kanat lahu kafaratun, maka itu akan menjadi kifarat likulli danbin, untuk setiap dosa yang kena pada dirinya pada hari itu. Masya Allah. Orang yang baca la ilaha illallah 3 kali dalam sehari, dengan benar bacanya, dengan benar menjaga apanya, keyakinannya, maka kalimat ini akan menjadi sebab penghapus dosa yang terjadi pada hari itu. Apalagi kalau banyak ya. Dulu saya diajari Nabi sholat itu 65. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi di Bustan kalau 65 makmumnya udah bubar duluan sih ya. Baru Allahumma antas salam juga langsung jalan aja kan. Nah, gitu. 65. Kurang banyak 165, kurang banyak 650, kurang banyak 1650. Terus tingkatkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang bagus bacanya. Nah, 1,
Tidak harus dengan Ustadz Aldi saja, sendirian juga baca aja. Tidak harus kenceng, dalam hati juga boleh. Karena zikir itu ada yang jahar, ada yang khafi, ada yang siri. Jahar kedengeran itu keras. Ada juga yang samar-samar kedengarnya. La-nya kedenger, il-nya kedenger, tapi lo-nya tidak. La il kan gitu ya. Ada juga yang sama sekali tidak terdengar, tapi orangnya muter-muter tasbih dalam hati zikirnya, tanpa menggerakkan lidahnya. Itu puncaknya apa? Zikir la ilaha illallah. Aduh, masya Allah. Di rumah sebelum tidur atau malam hari baca apa? La ilaha illallah. Disebutnya ini tahlil. Kalimat tahlil itu kalimat apa? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Yang diakui oleh orang dianggap Tuhan, tapi tidak tepat dengan apa yang dimaksud, maka itu bukan Tuhan yang sesungguhnya, hanya dianggap Tuhan. Wa an Ka'bil akhbari, diriwayatkan dari Ka'ab al-Akhbari radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridho kepada Ka'ab. Auhallahu ta'ala ila Musa fit Taurati, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa dalam kitab Taurat. Ini yang dikatakan laula may yaqulu la ilaha illallah la sallatu jahannama ala ahli dunya. Laula man yaqul, andai saja tidak ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, la sallatu jahannama ala ahli dunya, yakin akan menguasai neraka jahanam ke ahli bumi ini, ke dunia ini. Walau alam seperti apa yang dimaksud menguasai, apa buminya terbakar atau hancur kiamat, tong baru satu gunung aja yang menyala udah repot ya kan? Gunung di pulau mana kalau udah menyala, meletus, melelehkan segala macam. Itu baru api dunia, apalagi kalau api jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Ini diriwayatkan oleh Ka'ab al-Akhbar. Jika di bumi ini tidak ada yang baca la ilaha illallah, maka yakin jahanam akan menguasai ahli dunia. Naudzubillah. Ada di riwayat lain ya, kiamat itu akan terjadi kalau sudah tidak ada yang baca apa? La ilaha illallah. Kan sekarang pelan-pelan satu persatu pada malas baca la ilaha illallah. Wiridanya nggak selesai, ya kan? Begitu Allahu Akbar pulang. Nah, ini satu persatu, nanti makin banyak nanti yang begitu. Ada di sini yang begitu ya. Nah itu satu persatu. Nanti hilang gitu. Jangan-jangan yang kumpul di sini juga nanti pada begitu. Ya kan? Masya Allah. Aduh. Qala as-Suhaimi. Jadi baca di rumah ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apalagi yang punya anak kecil mah ya, sambil ngasuh ya. Oh dikir, karena anaknya begitu, bapaknya yang la ilaha illallah. Itu juga mendidik namanya, mendidik supaya biasa. Nggak usah dididik yang macam-macam, nanti juga yang macam-macam mikir sendiri bocah, ya kan? Lagi kecil mah belajarin dikir aja lah. Masa kalah sama jam dinding? Dulu ada tuh jam dinding di pasar yang jual begitu ya, pecinya putih begini-begini aja. Itu maksudnya dikir maksudnya. Ajarin cucu, anak yang masih kecil tuh, nggak apa-apa dia nggak bunyi juga mulutnya, wong belum bisa ngomong. Yang penting bapaknya, kakeknya yang bunyi ya. Tapi kalimat itu insya Allah akan terpancar ke hati anak kita.
Qala As-Suhaimi afdalul asya'i al-imanu. Kata Syekh As-Suhaimi bahwa seutama-utamanya segala sesuatu adalah iman. Artinya tidak ada yang paling utama dibanding segala hal kecuali apa? Iman. Orang yang fakir itu bukan yang tidak punya harta, tapi yang tidak punya iman. Orang yang rugi itu bukan yang hilang uangnya, tapi yang hilang imannya. Karena iman sebagai jaminan keselamatan nanti di mana? Di akhirat. Hilang uang bisa dicari atau mencari lagi pengganti. Tapi kalau hilang iman belum tentu Allah memberikan lagi. Nauzubillahi min dzalik. Jadi seutama-utamanya segala sesuatu, kata Syekh adalah apa? Al-iman. Di mana iman? Wa huwa qalbi. Adanya di dalam hati. Disebutnya keyakinan. Tidak bisa dilihat iman itu. Kita saja semajelis ini tidak bisa melihat mana yang kuat imannya, mana yang lemah imannya, karena tidak bisa kita menilai seseorang tentang imannya dari luarnya saja. Sebab iman ini bagian urusan apa? Hati. Wa afdalul kalami kalamullah. Dan seutama-utamanya kalam adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah banyak, bukan hanya Al-Quran, Taurat, Injil, Jabur, suhuf-suhuf nabi-nabi yang lain, ya kan, yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, diberikan kepada Nabi Daud, wah nabi-nabi semuanya. Itu kalamullah. Tapi kalam Allah itu al-munazzalu ala rusulihi, diturunkan kepada rasulnya melalui malaikat Jibril alaihi salam, termasuk Al-Quran. Tetapi dari sekian kalamullah, wa afdaluhu al-Qur'anu, yang paling utama di antara kalamullah adalah Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an? Al-Qur'an kalamullahu ta'ala al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawati. Ini ringkesannya saja. Quran itu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan menjadi ibadah dengan membacanya Al-Quran. Wa afdalul kalami ba'dahu, dan paling utamanya kalam, ucapan setelah Quran adalah la ilaha illallah. Fahiya afdalu minal hamdi ala sahihi. Menurut pendapat yang sahih, mengucapkan la ilaha illallah itu lebih afdal daripada mengucapkan alhamdulillah. Kenapa dikatakan lebih lebih utama? Li'annaha nafil kufri, karena la ilaha illallah ini meniadakan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya terus saja ya, di hati kita itu belajar tanamkan la ilaha illallah. Ya, paling tidak yang pendek Allah, Allah, Allah gitu ya di hati. Kalau sambil jalan megang tasbih sambil kunyem-kunyem kan takut diketawain orang ya. Enggak biasanya nih orang katanya, apa perlu dibawa ke Bogor? Tadi kira orang baru-baru sakit ya. Munya-munya di hati saja. Wong itu juga termasuk zikir kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian para ulama, inna kalimata la ilaha illallah isna asyara harfan. Menurut sebagian ulama, kalimat la ilaha illallah itu ada 12 huruf. Coba aja hitung, ada nggak? Kalau kurang mungkin salah yang hitung kali ya.
Ada berapa? 12 huruf. Lam, alif, alif, lam, ha, alif, lam, alif, alif, lam, ha. Berapa tuh? 12. Tanpa menghitung tasdid ya. Nah, 12. Udah Kang Sodik ngitung. Lagi dihitung, nah, hitung dulu. Takut nanti salah ya. Jangan-jangan itu jadi banyak. Ada berapa? 12. Fala jaroma, maka jangan ragu lagi. Ai fala budda annahu wajaba biya isnata asyarata faridotan, maka jangan ragu lagi. Fala budda, tidak boleh, tidak artinya mesti. Annahu wajaba biya isna asyarata faridotan, wajib, ya kan? Wajib dengan 12 huruf itu 12 keparduan dalam hidup kita. Nah, ada 12 kewajiban. Pokok ini sittatun dhahiratun wa sittatun batinatun. 6 kewajiban dohir, 6 kewajiban batin. Ini la ilaha illallah nih. Pantesan ada hadis ya. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah masuk ke surga. Oh, sampai di media sosial jadi trending. Masa begitu doang katanya masuk ke surga? Yang komentar itu emang nggak ngaji, jadi dimaklumin saja. Nah, jadi baru separoh sudah main komentar gitu kan ya. Kan sekarang banyak orang bodoh yang sok pinter. Belum ngaji sudah ngomentarin orang yang ngaji. Nah, ini maksudnya. Kenapa orang mengatakan la ilaha illallah bisa ke surga? Ya ini karena ada 12 huruf tadi. 12 huruf itu mengandung 2 unsur kandungan menjadi 12. 6 bagian dohir, 6 bagian batin. Amma sittatu dhahiratu, adapun yang 6 perkara dohir, kewajiban dohir, fattoharatu adalah bersuci. Mana bersuci? Istinja bersuci. Ngerti istinja? Ya, istinja masa sih harus disebut, takut ada yang lagi makan ya. Dari mulai buang air kecil, buang air besar, ini kudu benar. Tidak boleh berdiri. Berdiri diselentikin anak orang, ya kan? Tidak boleh. Jongkok. Jongkoknya pun Rasul mengajarkan caranya. Cara membersihkannya seperti apa? Diajarkan dengan ilmu fikih. Jangan sampai niatnya bersuci tapi najis terus. Yang kiri megangin doang, yang kanan nyawel-nyawel gitu. Ambil air, cawel, ambil air. Jadi najis terus, kapan sucinya? Ini mik pokoknya ya, mik nih, ya kan? Mik. Ini mik. Kan dicuci ujungnya nih, nggak ada perempuan kan ya? Ini bekerja nih, ini bekerja nih. Telunjuki bekerja, yang ini tugasnya ngambil air saja, yang ini yang bersihin. Jangan begini, cawuk lagi, cawuk, najis terus. Sebab ini air kecil ke sini menjadi, di sini ada apa? Najis, yang ngangkutin najis terus, tidak suci. Terus sholat, bagaimana bisa sah sholatnya? Ya kan? Buang air besar. Begitu sama. Jangan sampai ada air najis yang terbawa terus-terusan. Harus bersih. Sampai kudu seperti ngontrol endog ayam. Karena ini berguna nih, colokin nih. Supaya betul-betul bersih. Ini mah udah bersih-bersih, nggak taunya masih ngopet aja di kolornya. Tadi sholat, Masya Allah. Akibat tidak belajar cara bersih-bersih. Itu baru 2 hal. Belum lagi nyuci kompol bocah di rumah.
Punya anak kecil kan ngomponya sembarangan dia. Walaupun pakai pempes kan bisa saja kan tembus. Sama istri dicuci bareng dengan sarung bapaknya, direndam bareng ke mesin suci. Berat. Yang tadinya suci pun menjadi ikut najis. Pakai sabun, ya sabun bukan cara. Harus dihilangkan dulu apanya? Najisnya, baru dicampurkan dengan yang lain. Kalau masih ada kompolnya yang belum dibersihkan, dicampur dengan pakaian yang lain, maka keseluruhan menjadi najis. Udah gitu keringkan aja jemur, Masya Allah, pakai sholat. Hati-hati. Banyak caranya. Nanti ini di kitab ini akan dibahas cara bersuci, cara apa di kitab ini. Diingetin ibu-ibunya ya. Sorban bapak biasa dipakai kemana? Ke masjid, dicuci. Bareng minum kompol bocah, brut dijolang, di ember. Terus dibilasnya di situ aja. Airnya mahal bayar ya. Waduh, diangkat najis lagi, Masya Allah. Ini toharoh, cara-cara bersuci, sampai kepada bagaimana berwudu yang benar, bagaimana mandi junub yang benar, dan seterusnya. Baru bab toharoh. Belum airnya harus halal. Jangan air dapat nyolong dari PAM, nggak bayar, nyolong, ya kan? Atau air yang punya orang, bolongin aja drum orang, mumpung orangnya tidak ada, dipakai wudhu ngapain? Masa wudhu airnya dapat apa? Nyolong. Sama saja dengan membersihkan benda yang najis dengan air najis. Gitu. Sedekah duit korupsi. Ya, kayak gitulah. Maksudnya membersihkan, tapi dengan barang yang kotor. Toharoh ini. Toharoh. Makanya di fikih itu ada bab moyah, bab miyah, bab air. Air itu ada air yang suci bisa mensucikan. Ada air yang suci tidak bisa mensucikan. Dan begitu seterusnya. Ada juga air yang najis bisa jadi suci. Perlu ilmunya kita. Ini yang pertama. Sepenting itu toharoh jelas. Karena untuk keabsahan ibadah. Wassolatu, kewajiban zahir yang kedua adalah sholat. 5 waktu. Sholat juga butuh ilmunya. Harus tahu syaratnya, harus tahu rukunnya, harus tahu sunnahnya, harus tahu yang membatalkannya. Itu baru bahan untuk melaksanakan sholat. Apalagi kalau yang tugasnya kayak Ustadz Aldi ini, imam rawatib, harus paham. Seorang imam itu harus paham syarat, paham rukun, paham sunat, paham yang membatalkan. Ini mah tahu juga kagak, nyelonong aja jadi imam. Mentang-mentang Ustadz Aldinya telat. Jangan sembarangan. Kalau ada imam rawatib itu tidak boleh yang lain mengimami, kecuali imam rawatibnya itu meminta untuk digantikan menjadi imam. Mentang-mentang bisa nyelonong aja, tarik sama marbot, gitu. Ada ilmunya, ada fikihnya, tidak boleh. Walaupun dia orang alim, karena ada peraturannya, ada tata tertibnya. Gitu. Nah, nanti kita akan bertemu dengan bab apa? Syarat sholat, rukun sholat, sunnah-sunnahnya sholat, dan yang membatalkan sholat.
Ada juga sih kitab yang khusus membahas sholat, Sulamun Najat namanya. Itu spesial membahas sholat saja. Tapi ngajinya jangan menembok, kudu ganti. Ada lagi malam seminggu tuh ngaji tuh 7 kali ya, yang enak mah ya. Cepet apalnya. 7 kali tiap malam berarti. Sholat pun macam-macam. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Sunnah juga macam-macam. Ada sunat muakkad, ada ghair muakkad. Hayat sebutnya. Ada sunat siang hari, ada sunat malam hari. Prakteknya lain. Kalau siang hari sholat sunat kita akan melakukan 4 rakaat, maka sunatnya sekaligus 4 rakaat tanpa tahiyat awal, tasyahud awal. Kalau malam hari sunatnya itu 2. Nah itu sholat. Ilmu sholatnya harus dipelajari. Wazakatu dan zakat ini termasuk as-sittatu dhahirah, 6 bagian dohir. Zakat lah paling males kalau dengar zakat ya, karena takut disuruh zakat. Nggak usah disuruh zakat, mau begitu nisab zakat aja sih. Orang untuk keselamatan diri ya kan. Zakat itu bukan untuk orang lain, untuk kita yang zakat manfaatnya tuh, karena di situ ada hak orang lain. Wasaumu puasa, wal hajju dan haji ke Baitullah, wal jihadu dan jihad, berjuang di jalan Allah. Wa amal batinatu, adapun yang 6 perkara bagian batin, fatawakkulu, 1 tawakal, wa tafwidu, 2 tafwid. Nanti disebutan wasobru dan sobar, waridho dan ridho, wazuhdu dan zuhud, wataubatu dan tobat. Jadi 6 dohir, 6 batin. Jumlahnya piro? 12. Qauluhu, ucapan musonib, wal jihadu ayil qatlu fi sabilillah li iqamatid din. Yang dimaksud jihad kata musonib adalah perang di jalan Allah dengan tujuan menegakkan agama Allah. Tapi kalau ada yang ngajak perangnya, kalau nggak ada mah nggak usah nyerang-nyerang sendiri ya. Rasul juga nggak begitu. Nah, bisa dilakukan perang itu di negara, di biladul perang. Tidak bisa perang di negara yang tidak berperang. Ada peraturannya, dipikih. Peraturan tata tertib perang, jam berapa boleh nyerang. Itu harus ada kesepakatan. Jangan musuh lagi tidur main serang aja, tidak boleh. Ada kesepakatan tempatnya di mana. Karena masyarakat sipil jangan sampai kena panah, jangan sampai kena tembakan, jangan sampai kena bom. Kalau sekarang disebutnya melanggar apa? Undang-undang peperangan, pelanggaran perang gitu ya disebutnya. Wa hadza huwal jihadul asgharu, dan perang fisabilillah dengan pedang, dengan senjata, itu adalah perang yang kecil. Nah, cetek gitu. Ya kan? Perang kecil. Wa amal jihadul akbaru, adapun perang yang besar, fahuwa mujahadatun nafsi, adalah memerangi hawa nafsu. Ini yang berat. Hawa nafsu tidak kelihatan, cuman kerasa. Dan manusia itu lebih gampang mengikuti hawa nafsunya, keinginan buruknya. Qauluhu, ucapan musonib, atawakkulu, tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu huwa siqatul qalbi bil wakilil haqqi ta'ala, yaitu percaya hati sepenuhnya
kepada yang mewakili urusan kita, al-haqqi ta'ala, yang hak, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Hati ini percaya sepenuhnya kepada yang ngurus urusan rizki, yang ngurus urusan umur, yang ngurus urusan segala macam yang bukan urusan kita. Sudah pasti itu ditanggung oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bihaitsu yaskunu anid tirabi inda ta'azzuril asbabi siqatan bimusabbabil asbab. Sekiranya merasa tentram hatinya dari kebingungan ketika datangnya sulit macam-macam sebab, karena percaya kepada yang membuat sebab. Contoh, orang tawakal itu yang percaya sepenuh hati sehingga hatinya merasa tenang, hatinya merasa tentram ketika timbul kesulitan kepadanya, lalu dia mencari cara, mencari penyebab agar keluar dari kesulitan itu. Ia tenang, tentram. Kenapa? Karena termasuk sebabnya pun ditentukan oleh yang membuat penyebab. Paham maksudnya? Contoh, pingin bayar hutang. Kalau pingin bayar hutang berarti harus punya uang. Tidak akan punya uang kalau tanpa penyebab usaha. Tidak akan tiba-tiba lo ngasih apa? Uang. Artinya menjadi diri ini usaha itu penyebab untuk melunasi apa? Hutang. Yang menjadikan usaha itu pun adalah siapa? Allah. Maka orang yang tawakal, dia akan tenang hatinya, dia akan tentram hatinya, sembari ia usaha percaya bahwa Allah lah yang ngurus segalanya. Jangan usahanya sambil ragu-ragu. Wong Gusti Allah itu tahu ya, tahu. Jadi bihaitsu yaskunul ittirabi inda ta'adzuril asbabi siqatan bimusabbabil asbab. Ia tentram hatinya dari kebingungan ketika sulitnya penyebab jalan gitu, ketika sulitnya jalan-jalan untuk mengatasinya, karena ia percaya kepada yang membuat sebab. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti bahkan memberikan jalannya. Jalanlah, sebab itu jalanlah gitu ya. Pasti Allah memberikan jalannya. Cuman Allah itu memberinya kan di waktu yang tepat. Kadang-kadang kita ini kan hidup terasa berat, betul? Aduh, kayaknya berat gitu. Sewaktu-waktu kayaknya lancar gitu. Sebetulnya kita harus santai aja ya. Wong lancar ujian, berat juga ujian. Diuji dengan lancar, taat ibadah kepada Allah, rajin dikir, rajin ngaji. Allah pengen tahu, aku uji dengan sulit. Aduh, diuji dengan kesulitan, masih taat ibadah, masih lancar dikir, masih lancar ngaji. Itulah jempolnya iman kita. Disebutnya istiqomah. Kadang-kadang kan kita ini kalau lagi rezeki longgar, ada yang jadi rajin, malah ada sebaliknya. Begitu rezekinya lancar, malas ibadahnya. Ada juga yang kebalikannya, begitu sulit dia tekun, begitu sulit dia semakin jauh kepada Allah, tapi begitu rezekinya lancar dia dekat kepada Allah. Padahal kedua-duanya itu sama sebagai bentuk ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi usaha malah usaha saja. Hasilnya tawakalkan kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin Allah punya jalan. Wa an Uwais al-Qarni, diriwayatkan dari Uwais al-Qarni,
Ini yang pernah saya sampaikan. Uwais Al-Qarni ini pemuda yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau dulu saya menulis bikin judul tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Siapa itu? Uwais Al-Qarni. Beliau mengatakan annahu qol, berkata Uwais Al-Qarni, lau abadtallaha ibadata ahli samawati wal ar la yuqbalu minka hatta takuna aminan bima takafalallahu min amri rizki. Andai kata engkau ibadah kepada Allah seperti ibadahnya ahli langit dan bumi. Kita nih ahli langit para malaikat tuh ya, ahli langit, ahli bumi, lalu engkau ibadah seperti itu. Kata Uwais Al-Qarni, la yuqbalu minka, tidak akan diterima itu ibadah. Padahal namanya juga malaikat kan kayak apa ya ibadahnya. Yang ibadah ahli bumi juga kayak apa ibadahnya, Masya Allah. Kuncinya apa? Kenapa tidak diterima? Hatta takuna aminan bima takaffalallahu min amri rizkika, sehingga engkau yakin dalam urusan rizki kepada Allah. Jadi kalau di hati ini masih ada keraguan-raguan, katakanlah tidak beriman, tidak tawakal tentang rizki itu urusan Allah, itu belum diterima ibadah. Kata Uwais Al-Qarni. Jadi harus siqah, karena rizki itu pertanggungjawaban siapa? Allah. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidaklah semata-mata setiap geremetan yang ada di bumi ini kecuali Allah yang memberikan rizkinya. Kita itu hanya usaha saja, itu pun usaha pun ditakdirkan siapa? Allah. Nah, kadang-kadang kita ini merasa mumet, merasa berat karena irodat kita tidak lebur dengan irodat Allah. Artinya maksud kita, tujuan kita tidak lebur dengan tujuan Allah. Tujuan Allah itu pasti mencari yang terbaik untuk makhluknya. Sementara kita bertentangan karena kita ingin mengikuti keinginan kita. Akhirnya hidup terasa berat. Tuh, Masya Allah. Semua orang juga punya sulit, punya senang. Urusan rizki takaffalallahu min amri rizka. Bahwa yang menanggung rezeki itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taro jasadaka farighan li ibadatihi, dan melihat kepada jasadmu farighan li ibadati, kosong atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, sedikit lagi lah ya. Wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi, dan kepada Allah lah fatawakkalu, bertawakal, berpasrah kalian semua, in kuntum, kalau bukti kalian itu mukminina, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqut tayra tagdu khimaso." Lau tawakaltum, jika kalian bertawakal kepada Allah haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal, yakin la razaqakum, akan berikan rizki Allah kepada kalian, kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung, tagdu khimason, pagi-pagi si burung dalam keadaan perut yang kosong.
Kan burung mah tidak punya warung, burung tidak punya kebun, burung tidak punya sawah, tidak punya kantor, tidak punya gudang beras, tidak punya tambak. Burung setiap hari, pagi hari dia kosong perutnya. Aitadhabu bukrotan wahiyya jia. Ia terbang pergi di pagi hari, wahiyya jia, ia dalam keadaan lapar. Pergi dari sarangnya, malah ada yang numpang di tiang listrik tidurnya juga ya. Dia pergi dalam keadaan perut kosong. Wataruhu bitonan, kemudian ia kembali bitonan dengan perut yang kenyang. Ini gambaran ini. Kalau orang yang betul-betul tawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan rizki seperti Allah berikan rizki kepada burung. Pagi ia pergi dengan keadaan tidak punya apa-apa, tapi sore hari ia pulang dengan segala macam penuh di perutnya. Tadi iman kan? Nah, ketika imannya kurang yakin lah gitulah. Wong tidak yakin. Burung aja yakin akan nemu makan ya, masa orang tidak yakin bakal ketemu makan? Masya Allah itu. Nah, wa tarji'u asiyatan wahiyya mumtaliatul ajwabi, dan ia pulang di sore hari dengan penuh mumtaliatan, penuh apa al ajwabi, perut-perutnya itu burung. Ajwab itu telih, cek orang Sunda mah perut. Pada karo annaha tagdu wa taruhu fi talabi rizki. Diceritakan itu si burung pagi-pagi ia terbang perut kosong mencari rizki. Wal makna, maksudnya lawi tamattum alallah, andai kata kita berpegang teguh kepada Allah, fi zahabikum, ketika pergi dari rumah, wa maji'ikum, dan kemudian kalian datang, wa tasarrufikum, dan mengelola kalian, wa alimtum, dan tahu kalian, annal khairu, sesungguhnya kebaikan biyadihi, dalam kekuasaan Allah, lam tansorifu, tidak akan balik kalian, illa ghanimina salimin, kecuali dalam keadaan beruntung dengan selamat. Maksudnya, andai kata kalian semua berpegang teguh kepada Allah pada waktu berangkat, pada waktu datang, mengelolanya harta rezeki, dan kalian tahu setiap kebaikan itu ada pada kekuasaan Allah, yakin kalian tidak akan kembali kecuali dalam keadaan beruntung dan selamat. Jadi berpegang teguhlah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mau pergi baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Itu. Wala agnakum, dan yakin akan mencukupkan kalian. Apa atawakulu tawakal? 'Alallah, kepada Allah, ala dikhari katoiri, alal iddikhor, yang katoiri, yaitu seperti menyimpannya burung-burung. Artinya dalam mendapatkan rezeki itu sebagaimana burung-burung menyimpan rezeki yang didapatkan. Lakinnakum a'tamadtum ala quwwatikum, tetapi kalian itu berpegang teguhnya kepada kekuatan kalian. Wa kasbikum, dan kepada kasab kalian. Kalian itu hanya meyakini jika aku kerja punya duit, karena aku pintar dapat duit, karena aku punya tenaga dapat duit, itu saja yang diyakini. Karena aku usaha aku akan berhasil, itu saja. Sementara wahada yunafit tawakul, dan keyakinan ke atas kekuatan, keyakinan atas usaha, keyakinan atas kepintaran, itulah yunafit tawakula, yang menghilangkan tawakal di dalam hati, sehingga lenyap dari hati kita, tidak ada rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh dikit lagi ya? Waruwiya an ba'dil ulama,
Diceritakan dari sebagian para ulama anna asyadal khalqi tawakkulan at-tairu. Sesungguhnya makhluk Allah yang paling kuat tawakalnya itu burung. Bener ya burung ya? Maksudnya bukan burung yang di kandang mah itu udah jelas. Mas Eko yang ngasih makan pagi sore ya. Ini mah burung yang terbang-terbang begitu. Wa toma'a, dan yang paling toma makhluk itu, toma itu mengharap pemberian, mengharap buangan. Anamlu, semut. Nunggu gula dibuang, nunggu tulang dibuang, itu semut. Diam aja dia mah, nunggu ada yang bau-bau baru geroyok gitu. Itu semut. Apa kita mau ikut semut? Walaisal muradu bitawakkuli tarkul kasbi bil kulliyati. Yang dimaksud dengan tawakal itu bukan meninggalkan kasab, bukan meninggalkan usaha secara keseluruhan, tidak. Total tidak usaha, total tidak bekerja, bukan begitu yang dimaksud tawakal itu. Yang dimaksud tawakal itu kasab terus, usaha terus, hasil atau tidak hasilnya itulah yang diiktimadkan kepada siapa? Allah. Jadi jangan begini, aduh kurang bagaimana gua usaha. Nah, itu maknanya tidak tawakal. Karena kalau orang yang tawakal tidak akan menyebut kurang bagaimana saya. Ya kan? Kurang bagaimana, masih tetap tidak berhasil. Itulah makna ketidaktawakalan. Berarti kita mengandalkan kepintaran, mengandalkan kekuatan, mengandalkan usaha kita. Kosong dalam hatinya bahwa yang membuat hasil itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasu'ilal Imam Ahmad radhiyallahu anhu, ditanya Imam Ahmad, semoga Allah ridho kepadanya, an rajulin jalasa fi baiti aw fil masjidi. Ditanya tentang laki-laki yang duduk saja di rumah, wiridan saja di masjid, nggak kemana-mana ini, duduk saja. La a'malu syai'an, tidak ada aktivitas kecuali duduk aja di rumah. Pegal duduk tiduran, nunggu yang ngantrinya kali makan ya. Di masjid wiridan saja, sehari-hari, malam begitu, siang begitu. Kok nggak kerja? Ada Allah. Nah begini. Imam Ahmad ditanya, hatta yatiyani rizkiya la a'malu syai'a, aku tidak akan bekerja apapun hatta yatiyani rizki, sehingga rizki itu datang kepadaku. Kan kayak orang bener nih ya. Wah, orang punya Allah aku, bagaimana Allah saja. Mirip omongannya, mirip bener. Faqala, berkata Imam Ahmad, hadza rajulun jahilal ilm. Ini laki-laki jahilal ilma, bodoh pengetahuan. Jadi kalau ada orang yang duduk manis saja, wiridan terus-terusan, dia ngomong tak akan kerja sampai rezeki itu datang sendiri, itu tanda laki-laki bodoh. Faqad qala innallaha ja'ala rizqi tahta dilla rumhi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah menjadikan rizkiku tahta dilli rumhi, ada di bawah bayangan tumbakku. Allah menjadikan rizki untukku di bawah bayangan tumbak. Ngerti tumbak? Rasul punya tumbak. Artinya apa? Arumhu sababun litasili rizki, maksudnya tumbak itulah yang menjadi penyebab hasilnya rizki. Cangkul itulah yang menjadi penyebab hasilnya rizki. Sendok aduk itulah, pulpen itulah, dan lain sebagainya yang menjadi penyebab hasilnya rizki. Dulu mah ya tumbak contohnya ya. Kalau sekarang mungkin tumbaknya kan pensil, nulis gitu. Sore hari dihitung, oh dapat nih, ini modal, ini untungnya, itu tumbak.
di situ. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa muraduhu anna mu'dhama rizqi kana minal ghanaimi. Maksud Nabi, sesungguhnya yang dimaksud rizki itu bagian besarnya kana minal ghanaim, adalah dari keuntungan. Artinya harus ada modal, ya kan? Karena sebagian besar rizki itu dari keuntungan. Yang disebut keuntungan tidak mungkin tanpa modal. Itu bukan keuntungan namanya. Berarti harus ada upaya, harus ada usaha. Makanya Nabi dulu jualan. Karena mungkin yang paling gampang mendapatkan rizki itu penyebabnya apa? Jualan. Di sini dikatakan mu'dhama rizki, sebagian besarnya rizki itu didapati dari keuntungan. Kerja ada keuntungannya, jualan ada keuntungannya. Jual batu akik belinya 5.000, dijual 15.000, untungnya berapa? 10.000, ya kan? Terus begitu keuntungan. Wa illa faqad kana yaqulu min jihati ukhra ghairu rumhi. Wa illa, jika tidak demikian, artinya tidak muradu ayyumudama rizki yang tidak gede, faqad kana yaqulu min jihati ukhra, maka bukti Nabi memakan dari jihad yang lain, ghairu rumhi, bukan dari tumbak itu, artinya bukan dari usahanya. Jalan lain, misalnya hadiah orang. Zakarohu Suhaimi ini dikatakan oleh Syekh Suhaimi, artinya tawakal itu tidak berarti kita berhenti bekerja, kerja terus, usaha terus. Fatawakkal 'ala Allah, tawakalkan hasilnya kepada Allah. Jadi kita harus beriktimad, berpegang teguh, yakin hanya Allah yang akan berikan penghasilannya. Berapapun yang didapat itulah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kecil, tidak mustahil besok menjadi besar. Hari ini kurang beruntung, tidak mustahil suatu saat oleh Allah digantikan. Insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita semua agar kita bisa semakin yakin atas rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan manfaat dan menjadikan iman kita semakin kuat. Di dunia kita bisa melaksanakan taat, wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Mari kita bersama-sama berdoa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Tawassalna bi ta'allumi, tawassalna bi ta'limi, antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqal amanah. Rabbin fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma barik fi auladina wa la tadurruhum wa fiqna birrahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.